Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, selalu bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Tapi sebelum itu, anak-anak sudah tahu belum? Ada berapa nama malaikat yang wajib diketahui? Ya, benar, ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Tapi sebelum mengenal 10 nama malaikat itu, kita harus tahu dulu, apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat memiliki tugas menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia tidak pernah bertemu malaikat, manusia harus meyakini adanya malaikat dan beriman kepadanya. Karena apa? Karena beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah patuh terhadap perintah Allah, tidak memiliki jenis kelamin, tidak makan dan minum, tidak mempunyai nafsu, dan dapat berubah wujud. Dan masih banyak lagi sifat-sifat malaikat lainnya. Malaikat pertama yang wajib diketahui adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya. Pada zaman modern ini sudah tidak ada lagi nabi atau rasul, sebab Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Maka dari itu, selain menyampaikan wahyu, tugas malaikat Jibril saat ini adalah meniupkan roh ke dalam janin yang ada di dalam kandungan. Malaikat kedua yang wajib diketahui adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup di bumi. Semua makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan lainnya. Memang semuanya akan mendapatkan rezekinya masing-masing melalui malaikat Mikail. Tak cuma memberi rezeki, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Mikail juga bertugas mengatur panas, hujan, dan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Yang ketiga, ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini bertugas menjaga dan meniupkan sangkakala pada hari kiamat. Sangkakala adalah sejenis trompet sebagai penanda hari kiamat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka terjadilah kiamat dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan mati. Tak hanya satu kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan sangkakala kedua membangunkan kembali seluruh makhluk hidup yang disebut sebagai hari kebangkitan. Yang selanjutnya, malaikat Israel. Nah, kalau malaikat Jibril tadi bertugas memberikan roh atau nyawa kepada janin, maka tugas malaikat Israel adalah kebalikannya, yaitu bertugas mencabut nyawa. Bukan cuma manusia, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi akan didatangi malaikat Israel jika waktu kematiannya telah tiba. Selanjutnya, malaikat Raqib. Kehadiran malaikat Raqib itu bertugas untuk mencatat semua amal baik manusia selama masa hidup di dunia. Dikisahkan dalam Al-Quran, catatan amal baik yang dibuat oleh malaikat Raqib ini nantinya menjadi penyelamat dan pertimbangan seseorang untuk masuk surga. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik supaya amal kebaikan kita dicatat oleh malaikat Raqib. Selanjutnya, malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini berkebalikan dari malaikat Raqib tadi. Malaikat Atid mencatat semua amal buruk yang manusia lakukan selama masih hidup di dunia. Keburukan dan kejahatan sekecil apapun tak luput dari catatan malaikat Atid. Dengan adanya malaikat Atid ini, semoga kita semakin berhati-hati dengan bertindak. Jadi, sekecil apapun perbuatan kita, seburuk apapun perbuatan kita, maka akan selalu dicatat oleh malaikat Atid. Selanjutnya, ada malaikat Mungkar. Nah, setelah nyawa manusia dicabut oleh malaikat Israel dan ia meninggal dunia, maka di dalam kubur manusia akan bertemu dengan malaikat Mungkar. Nah, malaikat Mungkar akan bertanya mengenai kehidupan orang yang telah meninggal tersebut, keburukannya selama hidup. Malaikat Mungkar dikisahkan membawa godam sebagai senjatanya. Selanjutnya, malaikat Nangkir. Nah, malaikat Nangkir ini kebalikan dari malaikat Mungkar tadi. Malaikat Nangkir akan datang ke alam kubur dan menanyai manusia soal kebaikannya. Dikisahkan juga dalam Al-Quran, malaikat Nangkir memiliki wajah yang ramah dan menyenangkan. Jadi, kalau kita ingin bertemu dengan malaikat Nangkir di alam kubur nanti, kita harus senantiasa
berbuat baik kepada sesama dan memperbanyak amal-amal baik kita supaya kita bisa bahagia di alam kubur. Selanjutnya malaikat Malik. Nah, malaikat Malik memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka. Nah, dikisahkan dalam Al-Quran, sosok malaikat Malik ini adalah malaikat yang kasar dan keras. Malaikat Malik bertugas demikian sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Nah, kalau malaikat Malik tadi menjaga pintu neraka, lalu malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Nah, dalam Al-Quran juga surga itu digambarkan sebagai tempat yang indah dan merupakan hadiah bagi mereka yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya. Nah, di sini ada video pembelajaran tentang 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa klik link video yang ada di bawah ini atau langsung saja ke channel Alindia Azam, dan jangan lupa subscribe juga channelnya. Kalau ingin menonton videonya, langsung saja klik link video deskripsi di bawah. Nah, jadi ada 10 malaikat yang wajib diketahui, yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang bertugas memberi rezeki, malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa, malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik, malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk, malaikat Mungkar dan Nangkir yang bertugas bertanya di alam kubur, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, jadi kita sebagai manusia harus senantiasa percaya adanya malaikat, karena percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Jadi kalau kita percaya kepada malaikat, kita telah melaksanakan rukun iman yang kedua. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga pembahasan tadi dapat menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.